Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam suasana juga keprihatinan dunia, kita masih tetap bersatu hati dalam Ekaristi Kamis Putih ini. Petang hari ini, marilah kita sungguh merasakan betapa berharga dan luhur pemberian diri Yesus kepada kita di dalam Ekaristi. Seperti ditegaskan tadi oleh Paulus dalam bacaan kedua, pada meja perjamuan Ekaristi, kita menerima Yesus sendiri. Sedangkan penginjil Yohanes menghadirkan Yesus yang berlutut dengan rendah hati untuk membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu pada perayaan Ekaristi ini, kita semua melihat, kita semua berjumpa dengan Yesus seutuhnya. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita juga dapat melihat suatu gambaran tentang bagaimana gereja, umat Katolik, umat Kristiani, kita semua ini sebenarnya harus tahu bagaimana sikap hidup dan perbuatan kita yang harus kita ambil terhadap Yesus dan juga sesama kita. Ada dua hal yang ingin disampaikan Injil Yohanes dan surat Paulus kepada umat di Korintus. Pembasuhan kaki dan Ekaristi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kita senantiasa hadir secara fisik di gereja ini untuk menyaksikan juga ritual pembasuhan kaki. Sebelum makan sehari-hari pun, pada zaman Yesus, orang harus cuci tangan. Apalagi untuk perjamuan makan Paskah. Kakinya pun harus dibersihkan. Akan setiap orang, agar setiap orang sungguh bersih dan pantas berhimpun untuk makan hidangan Paskah. Pada malam hari dalam perjamuan malam terakhir, menjelang saat-saat Yesus akan memasuki pergulatan batin, penderitaan, dan kematiannya, Yesus juga mau menghidangkan bukan sekedar roti dan anggur biasa, melainkan tubuh dan darahnya sendiri, hidupnya sendiri. Agar murid-muridnya sungguh tahu dan sadar akan makna perjamuan malam terakhir itu. Maka Yesus mengingatkan mereka akan kebutuhan mutlak yang harus mereka penuhi, yaitu kebersihan hati. Karena itulah Yesus langsung bertindak membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini tampaklah hubungan yang sangat erat antara kemurnian hati kita dan Ekaristi. Bila kita mau menerima Ekaristi yang adalah Yesus sendiri, maka kita harus berada dalam kondisi batin yang sungguh bersih, tanpa pamrih, tanpa pertentangan, tanpa perhitungan. Kondisi batin pantas yang kita perlukan ditunjukkan oleh Yesus sendiri, Sang Guru kita, Gembala kita. Meskipun ia guru, ia membasuh kaki murid-muridnya sendiri. Hanya orang yang dibersihkan oleh Tuhan sendiri patut dan layak menerima tubuh dan darahnya.
Kesombongan diri dalam bentuk apapun selalu berarti menolak kasih Allah. Bukankah Yesus mengingatkan kita bahwa kebesaran atau keagungan diri yang sebenarnya adalah kerendahan hati kita? Mau dan sanggupkah kita juga membasuh kaki sesama kita, anggota keluarga kita? Suasana kerendahan hati yang menjadi milik keluarga kita, komunitas kita. Suasana saat ini kita juga diajak untuk berkumpul bersama di rumah dalam keluarga. Apakah kita menganggap diri kita lebih tinggi juga daripada Yesus dan menolak membasuh kaki sesama kita, anggota keluarga kita? Suasana pengampunan yang hendaknya juga milik anggota keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, masyarakat kita, bangsa kita. Saudara-saudari, mari kita menyelam ke dalam samudra kerendahan hati untuk menggapai ketinggian kasih Allah, agar kita pun mengikuti teladan Sang Gembala, Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela menanggung sengsara demi keselamatan kita. Mari dalam praktek yang sederhana, yang kita juga bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetaplah menjadi baik meskipun Anda tersakiti. Tetaplah tersenyum meski Anda diabaikan. Gereja bagai peziarah, mari kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama, dijiwai Allah Tritunggal, dibimbing Sang Gembala, bersama membangun komunion yang murah hati dan marahim. Yang kedua, marilah kita saling menolong satu sama lain, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomis, yang paling menderita karena hal tersebut. Semoga Tuhan memberkati kita semua.